Do you feel the vibe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Ya, bertemu lagi kita hari ini untuk belajar bersama melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tepatnya di buku kalian halaman 98 sampai dengan halaman 109, khusus buku yang revisi 2018. Ingat, sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka semuanya jangan lupa ketika keluar rumah gunakan masker, ya, gunakan masker. Kemudian ketika kita sampai di tempat tujuan, silakan cuci tangan, gunakan sabun minimal 20 detik ya. Jadi digosok aja. Jangan ambil sabun gosok bila selesai, jangan. Karena minimal 20 detik ya. Jadi gosok aja rata semuanya baru dibilas, sehingga dari air sabun tersebut bisa membersihkan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Oke? Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Sebelum memulai, seperti biasa, marilah kita pelajari dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, kita mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara ya, yang terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian, setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, kita mampu menemukan ide pokok dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi, kita mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Setelah membaca teks, kita mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Dan setelah berdiskusi, kita mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail ya. Kita mulai saja. Untuk pembelajaran 5. Untuk pembelajaran 5 ini tidak terlalu banyak yang kita pelajari karena ada pelajaran lain di dalamnya dan ada pembelajaran yang sudah pernah kita
belajarkan, terutama pembuatan patung ya. Kan kemarin sudah 2 kali kita coba buat patung. Bapak rasa kalian semua sudah paham. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi. Terkait hasil buminya, ayo kita pelajari lebih lanjut. Mari kita baca teks berikut ini ya. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Terutama kita yang ada di daerah Kalimantan, itu banyak sekali ya perkebunan sawit, di mana perkebunan sawit itu sekarang menjadi primadona di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur ya. Nah, Indonesia juga memiliki penghasilan laut yang luar biasa. Apa itu? Seperti ikan tuna, udang, teh juga diekspor ke negara lain. Kalau teh itu biasanya di Jawa Barat itu luas sekali ya. Sedangkan ikan tuna itu berada di perairan Indonesia, dan itu ikan yang sangat mahal ya. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak lainnya. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah tersebar di Indonesia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi. Sebagaimana kita ketahui, Singapura itu adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara ya. Dia mampu memproduksi mesin-mesin ya, seperti mobil, motor, dan lain-lain seperti itu. Alat elektronik dan barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Jadi itulah Thailand, yang mana di sana yang paling melimpah adalah produksi pertaniannya. Kenapa? Karena di sana kondisi geografisnya sangat bagus, dan di sana untuk pertanian itu didukung dengan alat-alat teknologi. Sedangkan mata pencaharian Filipina atau penduduk Filipina sama seperti Thailand, tapi tidak semaju Thailand ya, yaitu pertanian, kemudian pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Sedangkan pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan tungsten. Fosfat ini merupakan partikel yang terbentuk dari fosfor. Sedangkan tungsten ini adalah jenis logam yang sangat langka ya, yang ada di Vietnam. Serta seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Adapun di negara Kamboja, sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Kemudian untuk di rakyat Laos, hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi ya. Komoditas
perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Baik, kita sudah mempelajari pembahasan tentang negara-negara di Asia. Sekarang tugas kalian adalah menentukan persamaan atau perbedaan antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara, lalu mengisi diagram pen berikut ini. Contohnya Indonesia, di sini Malaysia. Misalnya persamaannya adalah Malaysia dan Indonesia sama-sama memproduksi perkebunan sawit. Untuk perbedaannya mungkin Indonesia lebih besar menghasilkan di bidang pertanian, sedangkan di Malaysia lebih besar mungkin perekonomiannya di bidang otomotif. Itu misal saja ya. Silakan masing-masing perbedaannya 3, persamaannya 3 ya. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti kalian foto, lalu kirim ke bapak atau ke guru kalian masing-masing. Oke? Itu tugas kalian. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Contohnya pada gambar berikut ini, ada seorang anak sedang memberi makan kepada seekor kambing. Dimana kalian tahu kalau kambing itu termasuk dalam opipipar atau pipipar? Oke, baik, opipipar ya. Kita lanjutkan. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia bahkan. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia atau menyusui. Tubuh kelelawar sangat bersih. Ya. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Makanya kalau di daerah kita kelelawar ini jarang sekali ditemui. Karena apa? Karena dia berkembang biaknya sangat lambat. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun dan kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun. Ya, setengahnya umur manusia. Ya, itu kelelawar. Biasanya mereka tinggal di daerah-daerah yang gelap ya. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ini tugas-tugas kelelawar nih ya. Tetapi kadang-kala juga kelelawar menjadi sesuatu yang kurang baik bagi manusia. Kadang-kadang kalau bagi orang yang membuat gula aren, kadang-kadang dia masuk ke dalam tempatnya itu. Jadi gula arennya jadi kotor atau tercemar ya. Seperti itu. Itu fakta-fakta tentang kelelawar. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan benar. Sekarang Bapak akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya ya. Kita coba. Kesimpulanmu harus ditulis dengan menggunakan kosakata baku, yaitu kosakata yang beraturan sesuai dengan konsep Kamus Bahasa Indonesia ya. Jadi bahasanya itu harus baku. Sekarang simaklah bacaan yang akan Bapak bacakan. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani.
Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Baik, sekarang Bapak sudah bacakan. Kalian coba simpulkan hasil dari bacaan ini, ya. Silakan ditulis di buku kalian kesimpulan ya dari bacaan ini. Baik, ini tugas kalian. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Satu ketika Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Sedangkan di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Di situ Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Sedangkan Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo melihat hal tersebut, ia mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Baik, timbullah pertanyaan seperti berikut. Apa pendapatmu tentang sikap yang Benny lakukan? Kira-kira apa nih? Apa pendapatmu tentang sikap yang Siti lakukan, dan apa pendapatmu tentang sikap Edo yang Edo lakukan tadi dengan cara menegur Benny? Baik, yang pertama kita bahas. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Nah, tentu saja sikap Benny ini tidak baik karena serakah dengan makanan. Terlalu banyak, belum tentu habis, tapi terlalu banyak diambil makanannya, ya. Kemudian apa pendapatmu tentang sikap Siti? Tentu saja sikap Siti ini baik karena mengambil porsi yang cukup, tidak berlebihan. Bagaimana dengan sikap Edo? Sikap Edo sangat baik karena saling mengingatkan ketika teman ada melakukan suatu kesalahan. Nah, dari pembahasan ini tentu ini masuk ke dalam ranah Pancasila, ya. Kita bahas ini. Kita lihat sila ke-1, sila ke-2, sila ke-4, sila ke-5. Kira-kira masuk ke sila yang mana? Ya. Di sini kita akan pelajari tentang sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila yang berhubungan dengan hal yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya tadi berhubungan dengan sila ke-5. Coba bayangkan ketika Benny mengambil makanan terlalu banyak, sedangkan tamu-tamu masih banyak. Nah, karena terlalu banyak mengambil makanan, sehingga makanan yang seharusnya ada untuk orang lain akan habis, sehingga orang tidak merasa adil, ya, seperti itu. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila ke-5 Pancasila? Tentu tidak. Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan, ya. Kemudian bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain atau orang banyak, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa cukup pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kerjakan tugas-tugas yang sudah diperintahkan. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan pembahasan selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share, ya, agar channel ini selalu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.